Selamat siang pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar khusus TV One kali ini bersama saya Ken Ane. Pemirsa, dalam surat dakwaan disebutkan Ferdi Sambo memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arif Rahman untuk memusnahkan CCTV yang menjadi barang bukti penting kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat. Dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahmat Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Baik, itu tadi pemirsa cuplikan dari surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan kami akan ajak Anda untuk membahas sidang sejauh ini yang sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang, ya, Mbak Ana. Pak Abdul pasti juga tadi mengikuti sedari pagi Pak jalannya sidang hari ini dari kasus obstruction of justice. Nah, kalau Pak Abdul melihat setidaknya dari dua terdakwa, keduanya tidak mengajukan eksepsi Pak. Keduanya tadi menyatakan tidak mengetahui mengenai skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Berarti nampaknya seperti terjebak begitu Pak. Bagaimana Pak Abdul melihat hal ini? Iya, betul bisa dikatakan terjebak, tapi sebagai profesional ya yang menduduki jabatan tertentu di kepolisian ya seharusnya lebih teliti ya. Tadi bahkan ada di dalam dakwaan saya dengar sebenarnya mereka juga tahu masih hidup itu Brigadir Joshua itu. Nah, mestinya kan dengan melihat itu harusnya menolak tuh permintaan untuk menyatakan membuat satu analisa dan sebagainya gitu. Harusnya dia menolak sebagai profesional gitu karena tahu kejadian yang sebenarnya gitu. Oke. Baik. Nah, lalu Pak Abdul, dengan tidak adanya eksepsi atau nota keberatan yang kemudian disampaikan dari dua terdakwa, setidaknya dari 6 orang yang dijadwalkan akan menjalani sidang hari ini, bagaimana kemudian perkiraannya Pak nanti sidang akan berlangsung? Karena artinya kan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Nah, nanti vonisnya akan seperti apa terhadap terdakwa dari obstruction of justice ini Pak Abdul? Iya, eksepsi itu kan sebenarnya volunteer, artinya sukarela. Maksudnya kalau mau diajukan, kalau merasa ada kekurangan dari dakwaan itu, ya kekurangan itu bisa konstruksi perbuatan, bisa soal lokus dan tempus deliktinya atau tempat dan waktu terjadinya kejahatan dan sebagainya, sidang bisa diteruskan gitu. Artinya ya sudah terasa cukup ketiga hal itu terdapat di dalam satu dakwaan sehingga tinggal proses pembuktiannya gitu. Nah, para terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi, saya kira mereka mengerti, artinya bukan tidak menggunakan haknya ada tetap, tetapi
mereka mungkin menghitung lebih baik waktu diselesaikan dengan mengajukan maju pada acara pembuktian. Nah, karena substansi proses persidangan itu sebenarnya ada pada acara pembuktian, gitu, di mana saksi diperiksa, dikonfirmasi kepada para terdakwa, gitu ya, kemudian akan didapatkan sebuah fakta hukum, gitu, mana yang dibenarkan, mana yang ditolak umpamanya oleh terdakwa. Nah, itu akan dicatat di dalam catatan pengadilan sebagai satu fakta, gitu. Nah, itu yang nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan, apakah menghukum, apakah melepaskan atau bahkan membebaskan umpamanya. Oke. Nah, seperti itu. Pak Abdul, artinya begini Pak, dengan mengambil keputusan mengajukan eksepsi atau tidak mengajukan eksepsi, ini juga bisa kita katakan sebagai strategikah Pak dari pihak penasehat hukum untuk kemudian meringankan vonis yang dijatuhkan nanti kepada terdakwanya? Ya, saya kira menurut saya sih tidak ya, kalau menurut saya tidak, karena nggak ada kaitannya dengan perbuatan langsung, gitu. Karena yang dapat memberatkan atau meringankan sebuah hukuman itu keadaan-keadaan ketika perbuatan itu dilakukan, gitu. Umpamanya seseorang melakukan itu karena terpaksa, seseorang karena melakukan itu dipaksa oleh atasannya untuk melakukan itu. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang meringankan, gitu. Karena bukan dia sendiri sebenarnya yang menginginkan perbuatan itu terjadi, umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak ada kaitannya nih antara mengajukan eksepsi atau tidak dengan meringankan atau memberatkan terdakwa. Ya. Oke, Pak Abdul. Lalu kalau kita melihat kasus obstruction of justice ini, Pak, ada 6 terdakwa yang terlibat di dalamnya. Mereka melakukan peran dan fungsinya ya, Pak, kalau kita lihat dari surat dakwaan yang dibacakan. Nah, mereka yang melakukan peran dan fungsinya ini kan juga bisa dikatakan dari pangkatnya berada di bawah begitu, yang bisa mengikuti perintah atasan. Nah, nanti hitung-hitungannya, bobotnya seperti apa Pak ketika kemudian hakim menjatuhkan vonis atau hukuman kepada para terdakwa ini? Iya, mereka kan tidak terlibat langsung di dalam satu perbuatan yang didakwakan kepada pelaku utamanya, gitu. Ya, kalaupun mereka kena sekarang disidangkan, mereka dianggap sebagai supporting, pendukung dari terjadinya satu peristiwa pidana, gitu ya. Jadi mereka bukan pelaku langsung, tapi supporting man, gitu, orang yang mensupport terjadinya satu tindak pidana, gitu. Karena itu peran mereka tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi ya tetap saja ya, karena ada perbuatan-perbuatan yang kemudian juga bisa ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana, gitu. Nah, karena itu menurut saya kepada mereka, apalagi umpamanya ada terdakwa yang menjadi justice kolaborator umpamanya ya. Nah, dan terdakwa lainnya yang meskipun tidak jadi justice kolaborator, tapi perannya menurut saya bukan peran pokok, gitu. Jadi hanya peran pendukung. Nah, karena itu menurut saya seharusnya sih sepanjang mereka, kesalahan mereka kan begini, secara profesional seharusnya mereka menolak, gitu, melakukan itu, ya kan. Tetapi karena ada perintah jabatan menurut mereka, gitu ya, pasal 51 KUHP itu, karena ada perintah jabatan, terpaksa mereka melakukan, kan begitu, ya kan. Nah, cuma itu tadi, ketika kita menafsir perintah jabatan itu seharusnya yang berkaitan dengan tugas pokoknya, itu baru disebut perintah jabatan. Kalau perintah di luar tugas pokoknya atau tidak ada kaitan dengan pekerjaan, itu tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah jabatan. Nah, karena itu mereka tetap dibawa ke pengadilan, walaupun nanti mungkin porsi hukumannya tidak terlalu tinggi seperti pelaku langsung, gitu. Karena mereka ada di barisan yang mensupporting saja, gitu, bagian terdakwa pelaku, tapi yang membantu lah, kira-kira begitu. Oke, tapi Pak Abdul, kalau kita bicara mengenai peran pokok, kemudian peran supporting atau pendukung tadi,
dan yang bisa membawa mereka sampai ke persidangan hari ini, Pak. Ada satu nama yang sempat juga dibacakan, disebut-sebut dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kalau kami tidak salah meng-capture juga, ada nama Acai, Pak, yang pada saat itu posisinya ada di Bali, kemudian ikut memerintahkan personil lainnya untuk melakukan tindakan yang diinstruksikan. Nah, ini seperti apa posisinya, Pak? Tidak ada dalam daftar terdakwa yang kemudian disidangkan. Nah, ini juga harus dilihat sebagai satu kebijakan dari penuntut, ya. Seharusnya kalau menurut saya, karena ada juga bagian-bagian pekerjaan yang membantu gitu ya, mestinya dia masuk juga. Tapi mungkin mereka menyimpulkan atau baik penyidik maupun penuntut umum menyimpulkan karena dia tidak di tempat langsung, karena itu dia memerintahkan atau tidak memerintahkan dari tempat yang jauh gitu ya, sehingga tidak mengerti persoalan yang sebenarnya gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi pertimbangan gitu. Ini orang ini betul dia memerintahkan, tapi dia memerintahkan atas dasar tugas dan kewenangannya gitu. Ya, dia tidak mungkin dia tahu mungkin diinformasikan, tapi tidak tahu umpamanya seperti seperti teman-teman yang membuka rekaman CCTV yang kemudian mengetahui bahwa Joshua masih hidup dan sebagainya, ya kan? Okay. Tidak seperti itu. Nah, dia mungkin Acai ini nggak nonton itu, ya, sehingga dia memang belum masuk ke dalam deretan terdakwa nih, saya lihat ya, belum ada nama Acai itu ya. Nah, mungkin itu pertimbangannya gitu. Jadi dia memerintahkan karena tugasnya gitu, tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan. Oke, menarik Pak membahas mengenai kasus obstruction of justice hari ini di persidangan. Kita nanti masih akan kembali berbincang dengan Pak Abdul. Usai jeda pemirsa, Kabar Khusus TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.